Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para rasul tidak mampu melakukan apa yang Yesus lakukan untuk orang banyak yang memberi banyak orang makan. Mereka tidak pernah bisa memenuhi tantangan ini. Kristus ingin mereka merasakan ketidakberdayaan mereka untuk menggambarkan kuasa dan perhatiannya bagi orang banyak. Saudara-saudari, seberapa sering kita mencoba untuk memperbaiki semua masalah hidup kita sendiri? Kita berpikir bahwa kita sangat kuat sampai kita menemukan hambatan yang signifikan seperti yang dihadapi para rasul. Mereka bertanya-tanya pada saat itu apa yang bisa mereka berikan. Kita telah menerima begitu banyak dari Tuhan sehingga kita bisa dimanjakan oleh karunia-karunia-Nya. Dia dengan penuh kasih telah memberi kita kemampuan untuk memecahkan banyak masalah dalam hidup ini, baik kita sendiri atau orang lain. Namun terkadang kita dihadapkan pada ketidakmungkinan untuk mencapai solusi secara mandiri. Kita sering tidak tahu bagaimana menyerahkan masalah seperti itu ke tangan Tuhan. Saudara-saudari, Kristus memberi kita makan dengan roti hidup. Tidak ada yang memiliki solusi yang lebih baik untuk masalah kita selain Kristus. Para rasul berpikir dalam skala yang jauh lebih kecil. Apapun yang bisa mereka temukan akan sangat kecil dan tidak lengkap. Kristus memiliki solusi yang berlimpah. Dia memberi makan orang banyak sampai mereka benar-benar puas. Ada begitu banyak roti yang tersisa 12 bakul, 1 untuk setiap rasul. Apakah ini mungkin merupakan tanda pribadi bagi mereka masing-masing tentang kemampuan Kristus untuk melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan? Suatu hari mereka juga akan menyediakan roti hidup melalui imamat mereka. Hal itu masih akan datang dari Kristus, tetapi akan disalurkan melalui tangan mereka. Karunia itu turun ke usia kita juga. Kristus telah menugaskan banyak rasul untuk menyediakan roti hidup bagi banyak anggota gereja. Hari ini kita merayakan sakramen agung ini sebagai kehadiran Kristus yang berkelanjutan di antara kita. Dia terus memberikan dirinya kepada kita sebagai roti kita sehari-hari. Saudara-saudari, kita perlu mengubah hidup kita dan mendekatinya dalam sakramen tobat sebelum menerimanya sebagai roti sejati. Marilah kita mengunjungi Tuhan dalam Ekaristi. Marilah kita meluangkan waktu di hadapannya dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Berterima kasih kepadanya atas karunia dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan memintanya untuk menjadikan kita rasulnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.